fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Ibhaj. Fal khulasa ya ikhwan, pada pertemuan sebelumnya, pada penjelasan tadi malam, kita membaca keterangan dari Syekh terkait dengan waktu melempar jamroh. Kesimpulannya, untuk jamratul aqabah yang afdal kapan? Di waktu duha pada tanggal 10 Dzulhijjah. Namun diperbolehkan bagi ad-du'afa, bagi wanita, anak-anak, al-ajaza, melempar jamrohnya malam. Diperbolehkan dalam artian boleh bagi mereka keluar dari Muzdalifah itu malam, kemudian lempar jamroh. Setelah lempar jamroh kemana mereka mungkin mau balik ke tempat menginap, ya tidak masalah. Adapun lempar jamroh di waktu hari Mina tanggal 11, waktu yang afdal kapan? 11, 12, 13 itu waktu yang afdal ba'da zawal. Nabi SAW melempar jamroh ba'da zawal sebelum melaksanakan sholat zuhur, gitu kan? Kita baca di halaman 122, nah ulangi. Ana ulangi biar nyambung pada halaman 121 ya. Wa qawluhu wa alaihi ramyul jamarat fi tilkal ayyam idza zalat asy-syamsu. Fayarmil jamarat fil yaumil hadi asyara wa tsani asyara wa tsalits asyara idza zalat asy-syamsu. Dia melempar jamarat tanggal 11, 12, 13 tatkala matahari sudah tergelincir. Wal muradu bi zawal syamsi adzanudz zuhri. Yang dimaksud dengan zawal syamsi adalah adzan zuhur. Fa idza zalatis syamsu wa malat lil ghurub. Kalau matahari sudah tergelincir dan condong ke arah ghurub, ke arah terbenam, ya, adzanadz zuhr, maka dia adzan zuhur. Faltabda ar-ramyah, maka mulailah engkau melempar jamrah. Kata beliau, fa idza zalatis syamsu, kalau matahari sudah tergelincir, wa malat lil ghurub, dan miring ke arah terbenam, ya, miring, ya, ke arah terbenam, adzanadz zuhra, muadzin mengumandangkan azan zuhur, faltabda ar-ramyah, engkau mulai melakukan ramyi. Fi sahih Muslim an Jabir, disebutkan dalam sahih Muslim dari sahabat Jabir, ya, dalam sahih Muslim dari sahabat Jabir, qala rama Rasulullah SAW al-jamra yauman nahri duha. Kata Jabir, Nabi SAW melempar jamroh pada hari nahar tanggal 10 itu kapan waktunya? Duha. Wa amma ba'du, adapun jamroh yang setelah itu, setelah tanggal 10 berarti 11, 12, 13. Fa idza zalatis syamsu, yaitu terjadi lempar jamrohnya tatkala matahari sudah tergelincir. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarmi, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yarmi melempar jamrah idza zalatis syamsu qabla shalah tsumma yarji yusalli. Yaitu dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melempar jamrah tatkala matahari sudah tergelincir, sudah masuk waktu zuhur, qabla shalah, ai qabla shalatil zuhri, tsumma yarji yusalli, kemudian beliau balik lagi ke tempatnya istirahat, beliau salat. Wal amru fi dzalika wasi'un, namun perkara dalam hal ini luas. Mau dilakukan setelah sholat zuhur atau sebelum sholat zuhur tidak masalah. Intinya dimulai dari ba'da zawal syamsi. Fal yanzur ilal arfaq bihi fal anfihi zihamun syadid. Ya, dia lihat sendiri mana yang lebih arfaq, lebih nyaman bagi dia, ya. Karena sekarang ini padat sekali. Kemudian kata beliau, wa yabda ramya jamratil aqabah yaumul id. Dia memulai melempar jamratul aqabah pada hari Id itu min tulu'is syamsi ila ghurubiha. Waktunya kapan? Waktunya dari terbit matahari
sampai terbenam matahari. Wayam taddu ila tulu'il fajri, dan terus yamtad, berlanjut sampai terbit fajar. Tanggal 11. Faham gambarannya? Ini jadi dimulai dah tulu isyamsi, Jamratul Aqabah, berarti itu kan tanggal 10, ya benar? Ila gurubiha, sampai terbenam matahari, berarti selesai tanggal 10. Ketika matahari sudah terbenam, masuk tanggal berapa itu? 11. Berarti malam itu, dalam artian sudah masuk tanggal 11 itu kan, masih boleh lempar jamroh sampai kapan? Tulu'il fajri. Jamroh apa nih? Jamroh al-Aqabah. Wa amad du'afa minan nisa was-sibyan wal ajaza faqad rakhasa lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Adapun anak-anak, ya, kaum wanita, orang-orang lemah, anak-anak, dan yang semisalnya telah diberikan keringanan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasihkan ke dokter Vicky. Kasihkan ke dokter Vicky. Sudah diberikan keringanan oleh anak-anak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahihain an Ibnu Syihab qala Salim. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Ibnu Syihab, berkata Salim. Salim di sini Salim Maula Ibnu Umar. Salim ini Salim Ibnu Abdullah Ibnu Umar. Ya. Kalau Maula Ibnu Umar itu siapa? Nafi'. Kata Salim, kana Abdullah Ibnu Umar. Dulu Abdullah bin Umar, siapa? Bapaknya si Salim, yaitu Abdullah bin Umar. Yuqaddimu du'afata ahlihi, lebih mengedepankan, lebih mendahulukan orang-orang lemah dari kalangan keluarganya. Fayaqifuna indal masy'aril haram, mereka wukuf berdiam di masy'aril haram, minal Muzdalifah atau bil Muzdalifah, di Muzdalifah. Bilailin, malam hari. Ini mabit di Muzdalifah, ya enggak? Fayaqifun ini maksudnya berdiam mabit di Muzdalifah. Fayadhkurunallaha ma badalahum, mereka berzikir. Sebenarnya kalau mau zikir tidak masalah, diperbolehkan. Tapi kalau seandainya dia mau tidur juga boleh. Sebenarnya tidak ada amalan khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Muzdalifah, malam mabit di Muzdalifah. Tidak ada amalan khusus. Seandainya kalau dia mau tidur silakan. Dia mau zikir, baca Al-Quran silakan. Namun sebagian sahabat seperti ini, ada riwayat mereka berzikir kepada Allah, ya. Ada juga seperti Asma salat, ya. Tsumma yarji'un qabla ayyakifal imam, kemudian mereka kembali, ya, sebelum imam mabit di sana. Wa qabla ayyadfa, dan sebelum imam dafa. Maksudnya yarji'un tadi balik lagi ke tempat mereka nginap di Mina. Ya enggak? Faminhum man yaqdam Mina li salatil fajri. Di antara mereka ada yang mendatangi Mina untuk salat fajar. Wa minhum man yaqdam ba'da dzalik. Nah, ini menunjukkan apa? Ketika mereka salat di Mina, salat subuh, berarti apa? Mereka keluar dari Muzdalifah kapan? Sebelum subuh kan? Wa minhum man yaqdam ba'da dzalik. Ada yang datangnya setelah subuh. Fa idza qadimu, kalau mereka mendatangi Mina, ramau al-jamrah, mereka lempar jamrah. Kapan lempar jamrah ini? Ya, ada yang pagi, ada yang sebelum subuh. Wa kana Ibnu Umar yaqul, Ibnu Umar mengatakan apa? Arkhasa fi dzalika fi ulaika Rasulullah sallallahu Rasulullah SAW telah memberikan rukhsah bagi mereka tersebut. Nah, ini ya kawan, terkadang dilakukan oleh jamaah haji Indonesia ini, mereka keluar dari Muzdalifah dalam kondisi langsung lempar jamroh malam gitu kan? Ya, yo ada yang lempar jamroh malam itu, ada. Sebagaimana pernah ditanya, kadang jamaah haji ini kadang suka nanya, kita belum pengalaman, ya enggak? Kita ini cuma tahu teori haji, karena belum pernah haji. Seperti itu. Wallahu alam ya kawan, di sini memang terjadi khilaf di kalangan para ulama terkait dengan batas mujzi mabit di Muzdalifah. Sebagian ada yang mengatakan dia harus lengkap, ya, semalam sampai subuh. Ada yang mengatakan minimal separuh malam sudah bisa keluar dari Muzdalifah. Wa fihi ma ayat Bukhari Muslim,
An Abdillah maula Asma annaha nazalat lailata jam'in indal Muzdalifah. Disebutkan pada riwayat Asma berdiam atau singgah pada malam jama'. Malam jama'nya disebut dengan malam Muzdalifah. Ya, malam Muzdalifah. Di Muzdalifah. Faqamat tusalli fasallat sa'atan. Beliau berdiri, bangkit salat sekejap. Thumma qalat ya bunayya hal ghabal qamar. Kemudian dia mengatakan, wahai anakku, ya bunay, apakah bulan sudah hilang? Qultu la, fasallat sa'atan. Thumma qalat ya bunay hal ghabal qamar. Qultu na'am. 3 kali ya. Ya bunay hal ghabal qamar qultu la, fasallat sa'atan. Thumma qalat ya bunay hal ghabal qamar. Qultu na'am. Sampai 3 kali si Asma salat, kemudian tanya, apakah bulan sudah hilang? Apa mana bulan sudah hilang? Karena ketika semakin dalu, semakin malam menjelang subuh, bulan akan hilang. Karena bulan itu terbitnya kapan? Ba'da tenggelam matahari, ba'da ghurubi syamsi, muncul bulan. Ketika semakin malam, berarti kan akan menjelang siang. Semakin menjelang siang, maka bulan akan hilang. Itu kaedahnya. Kaedahnya ya kawan, hilang matahari akan muncul bulan, hilang bulan akan muncul matahari. Ya. Sehingga ini satu kaidah, ya. Matahari hilang, muncul bulan. Bulan hilang, muncul matahari. Kemudian qalat fartahalu. Kata Asma, kalau sudah bulan sudah hilang, ya sudah. Berangkat, ayo berangkat katanya. Fartahalna wa madayna hatta ramat al-jamrah. Kami pun bertolak, berjalan sampai Asma melempar jamrah. Tsumma raja'at, kemudian balik ke tempatnya lagi. Fasallat as-subha fi manziliha. Kemudian salat subuh di tempatnya dia. Di mana salat subuh di sini? Tempatnya dia, di tendanya dia, di Mina. Faqultu laha. Lihat subhanallah ikhwan. Kalau kita perhatikan, Masya Allah, antum kalau memperhatikan perjalanan haji, subhanallah, luar biasa hikmahnya. Tempat orang start haji itu di mana? Tempat yang mereka akan mulai manasik haji. Di mana tempat startnya? Dari tempat-tempat mereka? Enggak. Mulai start yang Anda inginkan, mulai tempat yang mereka nginap. Di Mina, antum perhatikan di Mina. Ini kaidah. Hukum asal tempat mereka itu di Mina. Adanya di Mina. Kemudian mereka ke Arafah. Itu cuma untuk wukuf. Mereka ke Muzdalifah untuk mabit. Cuma sekedar mabit. Sehingga ketika selesai wukuf, selesai mabit, mereka akan kembali ke tempat asal. Apa tempat asalnya? Mina. Sehingga hadis-hadis yang menyebutkan tsumma raja'at fayarja'un, itu semua kembali kemana? Kembali kemana? Ke tempat asalnya, di Mina. Oleh karena itu perhatikan, malam pertama, ya, mereka berada di hari tarwiyah, malam tarwiyah. Mereka sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 5 sholat ada di Mina, di tempat mereka. Mereka pergi ke Arafah. Ke Arafah cuma wukuf, waktunya sebentar, ba'da zuhur sampai terbenam matahari, paling 5 jam, 6 jam. Mabit di Muzdalifah. Kapan dimulai? Dari terbenam matahari, ya, sampai terbit fajar. Setelah terbit fajar, mereka lempar jamroh kan? Ya benar. Lempar jamroh. Setelah lempar jamroh, mereka balik lagi ke tempatnya. Jelas? Seperti itu. Tsumma raja'at fa shallat subha fi manziliha. Faqultu laha ya hanta. Apa makna ya hanta? Artinya ya hadhihi. Ma urana illa qad ghassalna. Aku tidak menduga kita ini melainkan kita telah mendahului waktunya. Qalat ya bunai, inna Rasulullah SAW adzina lidzu'un. Ya bunai, Rasulullah SAW telah mengizinkan untuk adzu'un, untuk para wanita. Wadih, jelas? Jelas sekali ya.
Fa'adina lahum ayyarmu ba'da ghaibubatil qamari lailatul id qabla al-izdiham. Lalu Nabi SAW mengizinkan mereka untuk melempar jamrah setelah terbenam bulan, setelah hilangnya bulan tersebut pada malam id qabla al-izdiham, sebelum padat. Ya. Karena padat itu kapan nanti lempar jamrahnya? Pagi. Memang itu sunnah tapi padat. Fayarmuna ila ghurubis syamsi, sehingga mereka melempar jamrohnya sampai kapan? Sampai matahari terbenam. Wa min ghurubiha ila tulu'il fajri, dan juga boleh melemparnya dari waktu terbenam sampai tulu'il fajri. Kemudian kata beliau, untuk perhatikan di sini keterangan oleh penulis. Wa yabda'u fi ayyamit tasyriki salasa min zawali syams ila ghurubiha, dan dia memulai lempar jamrah pada hari-hari tasyrik yang 3, 11, 12, 13 itu dari zawalus syamsi, dari tergelincirnya matahari, ila ghurubiha, sampai terbenam matahari tanggal 11 siang. Wa yabda apa? Yabda ramyal jamrah. Wa hadza mazhabu Ahmad wa man wafaqahu. Ini adalah pendapat Imam Ahmad dan yang secocokan dengan Imam Ahmad. Wa dhahaba akharun min ahli ilmi. Namun sebagian para ulama ada yang berpendapat annahu yamtaddu ila tulu'il fajri. Sebagian ulama ada yang berpendapat boleh sampai terbit fajar. Ini mazhab Syafi'i. Jelas? Boleh. Wa ala hada fatwa al-lajna ad-daima lil buhuthil ilmiyah wal ifta bil mamlakatil arabiyyati saudiyah. Dan atas pendapat inilah fatwa al-lajna ad-daima lil buhuthil ilmiyah wal ifta di Mamlakah Al-Arabiyyah Saudiyah. Jelas? Nah, berarti kesimpulannya ya ikhwan, lempar jamratul aqabah dimulai waktunya kapan? Sejak terbit matahari, berlanjut sampai terbenam matahari, dan berlanjut sampai terbit fajar subuh di malam 11. Ana ulangi murojaah lagi. Tanggal 8 disebut dengan hari apa? Pak Slamet. Tanggal 8 Dzulhijjah disebut hari apa? Hah? Wallahu alam. Ini sebelah ilmu. Kita alihkan ke putra beliau. Tanggal 8 disebut hari apa? Hari Tarwiyah. Tanggal 9 Gani disebut hari apa? 9 Dzulhijjah disebut hari apa? Kelamaan mikir pusaplah. Yang lama-lama mikir itu dah. Udah kamu. Tanggal 9 hari tasyrik. Salah, pusaplah. Rezeki hari Arafah. Tanggal 9 hari Arafah. Tanggal 10 disebut hari apa? Yusuf. Hah? Pusaplah. Ngelamun baik. Pusaplah. 10. Pokoknya kalau aku tidak nyebutkan angka minimal 10. Rafa tanggal 10 itu hari apa? Hah? Hari Id. Mantap, benar. Hari Id jawaban dia. Simpel. Hari Id atau istilah lain hari apa? Hari apa? Antum Afgan nih? Tanggal 10 Dzulhijjah disebut hari Id atau istilah lain? Tahu belum? Faiz. Hari tasyrik, pusaplah. 10 kali juga. Sunan. Hari nahar. Tanggal 11 disebut hari apa? Hah? Yaumul Qar. Ya, tanggal 11 Dzulhijjah disebut Yaumul Qar. 12 disebut hari apa? An-Nafarul Awwal. 13 disebut hari apa? Yaum An-Nafar Ats-Tsani. Masya Allah ya. Seperti itu tadi. Lanjutkan ya. Kemudian wa huwa alladzi yanfa'un nas al-yaum ma'a shiddatiz ziham wa kathratihi. Dan pendapat ini adalah pendapat yang bermanfaat bagi umat manusia di hari kita sekarang ini. Dibarengi adanya
kepadatan dan banyaknya jamaah. Fal waqtu la yattasi'u li ramyil hajij min zawali syamsi ila ghurubi asy-syams. Karena waktu itu ndak mencukupi untuk jamaah haji itu melempar jamroh dari waktu tergelincirnya matahari sampai terbenam, ndak cukup. Memang sunnahnya seperti itu. Dari tergelincir matahari sampai terbenam tanggal 11 itu. Memang itu sunnahnya. Kalau tanggal 10 sunnahnya kapan? Dari duha sampai terbenam matahari. Memang itu yang sunnahnya. Tapi kan waktu itu kan padat. Orang padat, ramai. Ya. Kemudian kata beliau, wahum ala hadzal adad. Sehingga mereka dengan jumlah yang seperti ini, yaumain, jadi dua hari. Liman ta'ajjala au aksar liman ta'akhara. Ya. Sehingga waktu lempar jamroh itu ada 2 hari. Bagi orang yang buru-buru, atau lebih dari 3 hari bagi orang yang mau menunda kepulangan. Fayamtaddu ar-ramya minal yaum al-hadi asyar min ba'di zawal ila tulu'i fajri lailatis tsani. Sehingga waktu lempar jamroh itu manjang dari tanggal 11 sejak tergelincirnya matahari sampai terbit fajar pada malam ke-12. Jelas ya? Anda ulangi tadi. Tanggal 11 ini kapan startnya melempar jamroh? Kapan? Ba'da zawal, pada zuhur. Setelah masuk waktu zuhur. Berlanjut waktunya sebenarnya kapan? Sampai terbenam matahari. Namun fatwa sebagian para ulama dan juga fatwa yang dipilih oleh Al-Lajnah Daimah, boleh lempar jamroh itu berlanjut juga malam sampai waktu subuh. Ya. Nah, jelas? Wa fil yaumis tsani asyar, sedangkan pada tanggal 12 ia beda ar-ramya min ba'di zawal, dia memulai melemparnya setelah zawal ila tulu'i fajri lailatis tsalis asyar, sampai memanjang waktunya dengan terbitnya fajar malam ke-13. Wal yaum tsalis asyar, sedangkan hari ke-13 yakunu ramyu min ba'di zawal ila ghurubi syamsi, sedangkan tanggal 13 berakhir kapan? Dari zawal sampai terbenam matahari. Ingat ya, pada tanggal 13 berakhirnya kapan? Terbenamnya matahari. Jangan sampai masuk ke malamnya, karena dengan berakhirnya malam, berakhirnya siang ketika terbenam matahari sudah masuk, sudah selesai hari tasyrik, sudah selesai. Sedangkan lempar jamroh itu harus di hari tasyrik. Wa tantahi ayyamur ramyi wa ayyamuz zabhi wa ayyamul hajj. Karena dengan terbenam matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah berakhir hari ar-ramyu, melempar jamroh, berakhir juga hari menyembelih, serta berakhir pula hari-hari haji. Al-yaumul akhir yaumus tsalis asyar, hari terakhir adalah tanggal ke-13. Masya Allah. Jelas? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala permudah kita untuk bisa berhaji. Kemudian wa alaihi ramyul jamarat fi tilkal ayyam, dan wajib bagi dia untuk melempar jamarat pada hari-hari tersebut. Hari-hari apa ini? Hari-hari tasyrik, ya. Idza zalatis syamsu, yaitu tatkala matahari sudah terbenam. Tatkala matahari sudah tergelincir, bukan terbenam, tatkala matahari sudah tergelincir. Bil jamratil ula, jamratul ula, yakni yabda bil jamratil ula wa tusamma al jamra as-sughra. Jamratul ula disebut istilah lain dengan jamratul sughra. Wa ya ab'aduhunna an Makkah, yaitu tempat lempar jamroh yang paling jauh dari kota Mekah. Fa yaj'aluha an yasarihi wa yarmiha bis-sab'in. Dia jadikan Mekah sebelah kiri, lalu dia lempar, ya, jamroh tersebut. Tsumma yataqaddam qalilan fayaqifu yad'u Allah wa yutil. Lempar 7 kali. Kemudian dia maju sedikit.
berdiri lalu berdoa, memperpanjang doanya. Tsummal wusta, kemudian lempar jamratul wusta. Fa yaj'aluha an yaminihi. Ya. Dia jadikan jamrah wusta tadi sebelah kiri dia, ulangi. Wa ya'abaduhunna an Makkah. Jamratul Aqabah, jamratul ula atau sughra itu paling jauh dari kota Mekah. Fa yaj'aluha an yasarihi. Dia jadikan jamrah itu di sebelah kiri. Wa yarmiha bisab'in. Dia lempar dengan 7 bukan Mekah ya, Mekah, Masjidil Haram Mekah. Dia jadikan Mekah sebelah kiri dia lempar jamrah tadi sebanyak 7 biji. Tsumma yataqaddam qalilan, kemudian maju sedikit. Fayaqif, dia berdiri, yada Allah, dia berdoa, wa yutil, memperpanjang doanya. Tsummal wusta, kemudian lempar jamratul wusta, fayaj'aluha an yaminihi. Ya, dia jadikan Mekah sebelah kanan. Wa yarmiha bisab'in. Dia lempar dengan 7 kerikil, 7 biji kerikil. Faham ya? Antum tergambar dan karena yang kayak gini masih agak ngambang ya. Posisi jamrohnya, kalau ketika lempar jamroh sugro, posisi Masjidil Haram Mekah itu dijadikan di sebelah kiri kita. Ya. Oh gitu. Lagi kalau waktu jamroh wusta jadikan Mekah Masjidil Haram sebelah kanan. Dia tuh cak mana tiangnya tuh? Yo. Tapi yang sunnah kalau disebutkan di buku ini, untuk jamroh wusta itu Mekah itu dijadikan di sebelah kanan. Nanti muter dia. Ya. Tapi ini perkara yang sunnah ya. Dilihat mana yang padat, ya, mana yang kosong, itu mana yang nyaman lah. Wa yarmiha bisab'in. Wa yaqifu indaha fayada Allah. Dia berdiri di sana berdoa. Tsumma yarmi jamratul aqabah wa yastabtinnal wadi. Kemudian lempar jamratul aqabah, kemudian agak merendah ke wadi tersebut ya. Ada lembahnya. Fa yaqifu indaha. Kemudian berdiri di sana. Tapi ada memang lah. Mungkin zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada lembah. Tapi zaman sekarang mungkin agak hati ya. Ya enggak. Kama fi sahih Al-Bukhari, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, Ani bin Umar, dari Abdullah bin Umar, annahu kana yarmil jamratad dunya bisami hasayat, bahwasanya dulu Abdullah bin Umar melempar jamrah ad-dunya, berarti sugro ya, bisami hasayat, dengan 7 kerikil. Yukabbiru ala ithri kulli hasatin, beliau bertakbir pada setiap lemparan biji tadi. Tsumma yataqaddam, kemudian beliau maju sedikit, hatta yushil fayaqum mustaqbilal qiblah. Beliau menghadap ke arah kiblat, fayaqumu tawilan, berdirinya agak lama, wa yarfa' yadayhi, berdoa angkat kedua tangan. Tsumma yarmi al-wusta, tsumma ya'khudh dzat asy-syimal. Ya. Kemudian melempar wusta. Ya. Dia ngambil bagian sisi kirinya. Fayastahil fayaqum mustaqbilal qiblah, fayaqumu tawilan wa yad'u wa yarfa' yadayhi wa yaqumu tawilan, tsumma yarmi jamrata dzatil aqabah min batnil wadi. Kemudian yang ketiga, lempar jamratul aqabah dari perut lembah, wala yaqifu indaha tsumma yansarif. Namun bedanya tidak berdiri lama. Jelas? Tidak berdiri lama. Jadi jamratul ula lempar Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Untuk jamratul aqabah dia jadikan Masjidil Haram Ka'bah sebelah kiri. Jamratul wusta jadikan Ka'bah sebelah kanan. Kemudian untuk melempar jamratul aqabah, ya, dia jangan berdiri lagi lama. Jadi yang berdiri lama berdoa itu pada saat jamratul ula sama jamratul wusta. Dia berdiri berdoa menghadap ke arah kiblat. Fayaqul, lalu dia mengatakan, hakadza ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Kata Ibnu Umar, demikianlah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya.
Yabda bil jamratil ula fayaj'aluha an yasari. Dia mulai ya pada lemparan jamratul ula, jadikan sebelah kiri. Wa yastaqbilal qiblah. Dia menghadap ke arah kiblat. Wa yarmiha bis sab'i hasayat. Ya. Dia lempar dengan 7 kerikil. Tsumma yataqaddam anha ila mawdi'in la yusibuhul hasa. Kemudian maju ke tempat yang tidak terkena kerikil. Fayaqifu tawilan yad'u Allah ta'ala rafi'an yadayhi. Kemudian dia berdiri yang cukup lama berdoa sambil mengangkat kedua tangannya. Kalau disebutkan syaratnya maksudnya apa? Ya beda bil jamratil ula fayaj'aluha an yasarihi. Berarti sisi kanan tadi, sisi kiri tadi jamrohnya ya, tempat jamrohnya. Gimana gambarannya? Yang Anda pahami tadi Mekah, Ka'bahnya yang dijadikan tadi. Ya. Sehingga anak kebaca tuh Ka'bahnya yang dijadikan sebelah kiri. Bukan jamrohnya ya. Nanti lihat dulu. Sehingga anak disebutkan di buku lain itu domir. Gara-gara domir ini kayaknya kan kalau zahirnya kalam itu Syekh mengatakan ya beda bil jamratil ula fayaj'aluha. Ya, hadis itu kembali kemana? Ya, kalau difahami dari keterangan ini hanya kembali ke tempat jamrohnya. Ya benar. Nah, ini Syekh Al-Albani bilang ya. Wa yastaqbil al-jamrah. Dia menghadap jamrah. Wa yaj'al Makkah an yasarihi. Jadikan Mekah sebelah kiri. Wa Mina an yaminihi. Mina sebelah kanan. Jamrahnya ada di depan. Jelas? Cara ngelemparnya tadi. Mekah sebelah kiri, Mina sebelah kanan, jamroh depan dia. Lempar. Gitu deh. Itu caranya. Masya Allah. Ya, lanjut dikit lagi. Yabda bil jamratil ula fayaj'aluha an yasari. Dia memulai pada jamratul ula, dia jadikan Ka'bah sebelah kiri. Wa yastaqbilul qiblah. Ya, dia menghadap ke arah kiblat. Yarmiha bisab'i hasayat. Dia lempar dengan 7 kerikil. Summa yataqaddam anha ila mawdi'in la yusibuhu al-hasa fayaqifu tawilan fayad'u Allah rafi'an yadayhi thumma yataqaddam al-wusta fayaj'aluha an yaminihi wa yastaqbilu al-qibla wa yarmiha bis-sab'i hasayat wa yaqif wa yaf'alu min al-wuquf wa du'a kama fa'ala fil ula thumma yarmi jamratal aqaba bi-sab'i hasayat wa yastabtinna al-wadi. Kemudian dia turun ke lembah, perut lembah tersebut. Wa yastaqbilu al-qibla la yaqifu indaha. Namun dia tidak menghadap ke arah kiblat, dia menghadap kiblat dan tidak berdiri lama di sana. Hadis sifatu ramyil jamarat indal Hanabilah. Ini lempar jamrat menurut Hanabilah. Wal afdal lil haj ayyarmiya minal makan alladhi yajidu fi raha wa suhulah. Namun yang afdal bagi jamaah haji kata beliau melempar jamrah itu di tempat yang dia dapati kenyamanan dan gampang. Bi ayyi mawdi'in, dimanapun tempatnya, kana syarita ayyakuna ramlu fil haud. Dan syaratnya lemparan tersebut di lembahnya. Di lembah itu maksudnya di lubangnya tadi. Ya. Ikhtalafa al-ulama fil hikmah min kaunihi da'a indal jamratil ula wal wusta wa lam yad'u inda jamratil aqabah. Namun para ulama berselisih pendapat tentang kenapa Nabi SAW dulu berdoa pada jamratul ula wal wusta dan tidak berdoa pada jamratul aqabah. Qala ba'dul ulama, sebagian para ulama menyebutkan as-sababu fi dzalik, sebabnya adalah anna jamratul aqabah kana fi dzalikal waqti al-makan fiha dayyiq. Alasannya karena pada jamratul aqabah pada waktu itu tempatnya sempit.
Walakin hadza dhaifun. Ini namanya, akan tetapi alasan seperti ini dhaif. Wa qala al-akharun hikmatul wuquf indal jamratain, hikmatul wuquf indal jamratain tahsilud du'a li kaunihi fi wasatil ibadah bi khilafil jamratil aqabah. Alasannya apa? Karena dua jamrah tersebut menghasilkan atau mewujudkan doa karena dia ada di tengah-tengah ibadah, beda dengan jamrah yang terakhir. Li'anal ibadah qad intahat, karena ibadah sudah selesai. Kama law kana fi shalah fayad'u fiha walamma shalla insarafa. Sebagaimana dalam salat dia berdoa, selesai salat dia pergi. Wa hadzal arjah wa shawab. Wa hadzal arjah wa shawab, dan ini yang lebih rajih. Qauluhu man kana maridun aw mahbusan falahu ayyamura man yarmi anhu. Siapa yang sakit atau terhalangi, maka boleh bagi dia melempar jamrah. Fal marid alladzi la yastati', orang yang sakit, orang yang tidak mampu. Wal mahbus, orang yang tertahan. Wal mar'atul hamil, wanita yang hamil. Wa man la yastati' al mashy, yang tidak mampu jalan lagi, sudah sakit kakinya. Wal mar'a allati ma'a atfal wal ajiz lahum ayyukilu man yarmi anhu. Demikian juga perempuan yang punya anak, wal ajiz, orang-orang yang tidak mampu, ya, udah tua, lahum ayyukilu man yarmi anhum, boleh dia mewakilkan, ya, boleh dia mewakilkan. Dalam artian suruh orang lain untuk menggantikan dia lemparan jamrah tersebut. Qauluhu fa idza nafara min Mina ila Makkah wa in kana lam yufid yaumal id tawafa bil bait tawaf az-ziarah. Maknanya idza kana qad akhara tawaf az-ziarah ila ba'di ayyami tasyrik fayatufu. Kata beliau, fa idza nafara min Mina ila Makkah, kalau dia sudah bertolak dari Mina ke Mekah dan ternyata belum melaksanakan tawaf ifadah pada hari Id, maka dia tawaf ifadah. Maknanya kalau belum melaksanakan atau menunda tawaf ifadah tersebut, ya lakukan setelah hari-hari tasyrik, tidak masalah, boleh. Jadi tawaf ifadah itu boleh-boleh saja dilakukan setelah hari tasyrik. Wa idza tawafahu inda safari min Makkah kafahu an tawafil wada. Kalau seandainya dia tawaf ketika mau safar dari Mekah, mau pulang kampung, boleh tawafnya pada saat kepulangan, karena sudah mencukupi juga dari tawaf wada. Fal muhim ya ikhwan, untuk lempar jamrah itu harus di hari-hari tasyrik. Adapun tawaf ifadah boleh di luar hari tasyrik, ya. Wallahu ta'ala shawab. Sisa beberapa lembar lagi selesai, ya, kitab masalah haji ini tadi. Insyaallah taala kita lanjutkan nanti kitab yang lain. Aktafi bihadzal qadar.